saya memang di sini bantu jaga suara fokus untuk di sisi teknologinya. Jadi mungkin yang saya sampaikan lebih ke bahasan teknis terkait sirekap pilkada. Jadi langsung. Nah ini mungkin langsung aja ya. Jadi pengamatan kita proses sirekap pilkada ini prosesnya pengumpulan datanya sangat cepat ya. Jadi dalam waktu 24 jam itu sudah lebih dari 90% yang terkumpul. Kayak 27 siang selesai pengumpulan suara, 28 siang itu sudah lebih dari 90%. Itu lebih cepat dibanding saat pilpres. Sebagai perbandingan, saat pilpres itu selama 3 minggu pengumpulan suara, pengumpulan data itu masih sekitar 79%. Nah, bahkan untuk DKI ini 99% sudah terkumpul dalam 12 jam ya. Jadi di hari tanggal 28 itu sudah 99% data terkumpul. Nah, jadi dengan data sebanyak ini tanggal 8 yang habis pagi itu bahkan datanya sudah cukup untuk Pak Hadar cukup dengan yakin ya. Bicara di live TV pagi-pagi, oh oke, ini kayaknya satu putaran. Jadi itu di sebelum 24 jam gitu ya, pagi hari tanggal 8. Nah, tentunya memang data yang kita kumpulkan nggak cuma dari Sirekap ya, tapi itu juga menggunakan data dari masyarakat. Tapi poinnya KPU itu selain sudah memiliki data tersebut. Dan ini kenapa bisa lebih cepat itu ya, karena memang ada perbaikan di sisi teknologinya. Jadi pembacaan scan oleh Sirekap itu kalau di Pilpres kemarin dilakukan di sisi server sehingga memberatkan server, pengirimannya juga lama. Itu tidak lagi terjadi karena sekarang pembacaan dilakukan di sisi aplikasi mobile. Jadi tidak lagi perlu tergantung koneksi internet, servernya juga tidak terbebani. Jadi praktis sangat lancar pengiriman datanya. Nah, kemudian kualitas datanya juga jauh lebih baik ya. Jadi dari 800.000 C-hasil yang masuk, ini gabungan antara pemilihan di tingkat provinsi maupun kabupaten. Itu tim verifikator jaga suara, kita jadi punya tim yang untuk memeriksa ulang formulir-formulir C-hasil yang di Sirekap. Itu kita hanya menemukan sekitar 100 kesalahan ya, dan sebagian besar yang telah diperbaiki. Nah ini faktornya juga karena pertama fungsi OCR-nya itu sendiri sudah meningkat jauh lebih baik dibanding waktu Pilpres, karena desain formulirnya juga sudah diperbaiki, kemudian mekanisme verifikasi dan validasinya juga diperketat. Jadi kita melihat oke, memang data yang masuk ke Sirekap ini sudah sangat bersih, dan kita tidak lagi menemukan isu-isu yang banyak ya. Jadi kalaupun ada kesalahan ini tidak banyak, isinya juga tidak berkembang. Nah ini mungkin sebagai ilustrasi ini beberapa kesalahan yang kita temukan ya. Jadi masih ada misalkan C-hasilnya tidak sesuai dengan TPS ya. Jadi TPS sekian tapi ternyata diisi foto dari TPS lain. Atau misalkan karena ini ada 2 pemilihan di daerah, kebanyakan daerah punya 2 pemilihan ya, bupati dan gubernur, kadang-kadang tertukar. Jadi formulir pemilihan gubernur masuk ke pemilihan bupati atau sebaliknya. Nah, ada juga, nah ini ketemu satu kasus unik. Jadi ternyata menggunakan formulir yang ada tulisannya uji coba ya. Jadi ini memang contoh formulir yang dilakukan selama BIMTEK oleh KPU. Jadi kita lihat tuh nggak ada nama paslonnya, tapi ini ternyata masih digunakan. Nah ini kita juga nggak tahu nih apa kejadiannya seperti apa. Apakah mungkin karena keterpaksaan ya, misalkan formulir aslinya rusak atau hilang. Tapi ya ini kasus unik yang kita temukan. Lalu juga ada juga kasus-kasus misalkan ternyata yang diupload bukan foto C-hasil, atau misalkan lembar yang penting suara paslon itu justru tidak diupload. Nah ini bahkan mungkin saya coba ini satu kasus yang unik. Ini kasus-kasus yang ini sampai sekarang, sampai kemarin ya, itu masih ada di Sirekap ya. Jadi bisa di cross check. Bahkan ini
ada satu kasus nih, mungkin kasus yang agak unik ya, coba saya. Nah ini di Sirekap, ini di situs Sirekap langsung ya. Jadi maaf nih ya. Jadi malah foto seperti ini masuk dan anehnya ini kalau kita lihat nih sudah dari tanggal 29 November ya, artinya sudah 2 minggu ini terpampang foto ini. Tidak ada yang melihat ya. Atau mungkin nggak ada yang protes. Dan foto seperti ini berarti setidaknya ada petugas di lapangan yang memotret, mengupload, dan ada petugas di KPU daerah yang memeriksa dan menyetujui untuk dipublikasikan ya. Ya ini mungkin minta tolong nih kalau nanti ada butuh linknya bisa dicek. Nanti kalau siapa tahu kalau udah dipublikasikan cepat diperbaiki ya. Ya ini ya itu kesalahan-kesalahan yang kita temukan, tapi memang jumlahnya tidak banyak ya. Kalau 100, sekitar 100 itu dari 800.000 itu berarti cuman sekitar 0,01 atau 0,02% ya. Artinya itu relatif sedikit, jauh lebih sedikit dibanding Pilpres, dan untuk itu kita perlu apresiasi memang. Jadi kita harus acungkan jempol tangan kali ini. Nah itu yang kesalahan. Tapi selain kesalahan juga kadang-kadang kita temukan kejanggalan ya. Kalau kejanggalan mungkin kita nggak bisa bilang ini sebuah kesalahan, tapi ya memang kita merasa ini sedikit janggal. Ini misalkan ada satu kasus yang cukup banyak ya, dan serupa. Jadi karena sistem jaga suara kita itu kita mendownload foto-foto di Sirekap berulang-ulang. Jadi kalau ada satu TPS fotonya diganti, itu ada kemungkinan kita mendapatkan lebih dari satu versi. Memang ada yang terlewat ya, karena kita juga nggak bisa mendapatkan data real time. Tapi ada kasus-kasus di mana kalau fotonya dia diganti, jadi kita punya catatan versi sebelum dan versi sudah. Seringkali memang itu ada alasan yang valid ya, seperti misalkan karena dihitung ulang di rekap kecamatan sehingga dikoreksi. Tapi biasanya kalau dikoreksi biasanya ada dicoret-coret, kemudian ada tanda tangan koreksinya, kemudian difoto ulang. Atau mungkin PSU ya, PSU juga tentunya akan ada formulir baru. Nah, tapi untuk yang di Kabupaten Sampang, Kecamatan Galis ini agak unik ya, karena kita tidak menemukan catatan bahwa di sana terjadi PSU, dan ini terjadi di puluhan TPS. Ada beberapa contoh, jadi dan ada dua versi. Biasanya kalau dikoreksi itu form yang sama tapi diperbaiki ya. Tapi ini nyata-nyata form yang berbeda, tapi untuk TPS yang sama, dan ya intinya hasil update-nya itu tampaknya ada pola yang mirip lah. Jadi kalau di zoom mungkin kelihatan ini seperti nggak fokus ya bagian tulisan di atasnya. Jadi ada sekitar 20-an TPS seperti itu. Ya ini kejanggalan yang kita temukan. Kenapa alasannya, kenapa ada pergantian seperti itu ya kita nggak tahu apa. Nah ini. Tapi itu contoh yang sekali lagi setelahnya sporadis ya. Jadi memang sangat sedikit dibanding jumlah yang masuk ya. Dan tentunya tidak mempengaruhi ke persentase suara keseluruhan ya, karena ini hanya 20 dari puluhan ribu TPS di Jawa Timur. Nah itu mungkin nilai plusnya tadi ya. Nah sekarang mungkin nilai minusnya nih. Jadi yang kita sedikit kecewa dengan Sirekap, bukan sedikit ya, sangat kecewa dengan Sirekap pilkada ini, itu jauh-jauh hari KPU tampaknya memang memutuskan untuk tidak menampilkan rekap. Jadi publikasi Sirekap tapi tanpa rekap. Jadi kalau kita bandingkan yang paling kiri itu adalah situs publikasi pilkada 2020 ya, terlihat ada pie chart, rekapnya di semua level ada, dari provinsi, kabupaten, kecamatan, TPS. Tapi yang tengah itu adalah situs publikasi pilkada 2024. Jadi yang terlihat hanya progres C-hasil yang sudah masuk. Nah, tapi kemudian terjadi perubahan 2 hari yang lalu, Sabtu, tiba-tiba muncul. Jadi kalau sekarang dibuka itu sudah ada tuh pie chartnya di situs Sirekap.
Tapi itu pie chart itu adalah rekap berdasarkan formulir D hasil ya, artinya berdasarkan rekap manual ya, yang berjenjang tadi. Makanya baru keluarnya setelah sekian minggu setelah pemungutan suara baru muncul. Jadi padahal kita harapannya dan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya si rekap itu selalu menampilkan rekap berdasarkan C hasil yang near real time ya. Jadi begitu data masuk langsung ditampilkan. Itu pengalaman kita di Pilkada 2020, di Pilpres 2019, di Pilpres 2024 kemarin juga awalnya ada tapi akhirnya dihapus juga sih. Nah itu dari jauh-jauh hari memang tampaknya sudah tidak ada rencana untuk menampilkan rekap itu. Tapi untuk menampilkan data di tingkat TPS ini sebetulnya yang kita amati ada rencana untuk menampilkan itu. Karena kalau kita lihat tanggal 25 November itu 2 hari sebelum pemungutan suara itu desain tampilan Sirekap Pilkada, situs Pilkada itu menampilkan pie chart ya. Jadi menampilkan pie chart di level TPS dan juga menampilkan data-datanya kartu jadi data pemilih, data surat suara digunakan, data pengguna hak pilih dan data suara tentunya, data perolehan suara itu tadinya sudah ada tempat-tempatnya tanggal 25 November. Tapi pada hari H ternyata hilang semua. Jadi yang ditampilkan hanya foto-fotonya saja, nggak ada datanya. Nah, tapi biarpun nggak ditampilkan, sebetulnya si rekap itu menyediakan Open API, jadi Application Programming Interface. Jadi memang ini sesuai namanya, soalnya memang dirancang untuk dibaca oleh sistem ya, untuk dibaca oleh aplikasi. Jadi memang membacanya tidak nyaman untuk manusia karena isinya benar-benar cuma teks seperti itu. Tapi sebenarnya datanya lengkap. Ya seperti tadi ya, data di tingkat TPS tadi ada data pemilih, data surat suara, digunakan data pengguna pilih dan data suara itu sendiri ya. Ini lengkap datanya dan ini memang kebiasaan dari sejak 2017 KPU selalu menyediakan API ini yang bisa disedot oleh masyarakat yang niat ya, karena memang untuk membaca seperti ini juga pusing juga nih apa. Tapi tentunya harus dibantu oleh sistem. Nah ini ada datanya, tapi di H+1 tiba-tiba dihilangkan datanya. Jadi awalnya makanya kita di Jaga Suara sempat nyedot, sebagian besar sudah kita sedot, tapi terus kita menyadari sekitar 28 November sekitar jam 14, tepatnya jam 14.15. Ini tampilan sebelumnya kita lihat ini lengkap ya. Nah tapi di bawah ternyata jadi cuman ada link foto-fotonya aja. Jadi benar-benar kita tidak bisa melihat datanya. Padahal datanya sudah sempat dimunculkan. Nah jadi mungkin ini ya poin yang ingin saya tekankan itu di sini sistemnya sudah diperbaiki, sistemnya teknologinya sudah dikembangkan sedemikian rupa dan bahkan sudah terbukti berjalan dengan sangat baik. Sudah datanya sudah masuk, akurasi tinggi, tapi pada H-1 malah akhirnya diputuskan. Jadi kalau kita lihat mestinya apa ya? Seharusnya data semakin dibuka, tapi saya justru melihat ini ada upaya aktif untuk menutupi data itu sudah. Jadi jauh-jauh hari pertama udah rekapnya nggak ditampilkan. Kemudian H-1 data detail di TPS tidak ditampilkan. H+1 yang justru seharusnya sudah terbukti sistemnya berjalan, akhirnya malah ditutup juga gitu. Jadi ini yang jadi pertanyaan bagi kami. Jadi kami nggak habis pikir ya. Maksudnya kalau di Pilpres itu kita bisa paham logikanya KPU ya, maksudnya awalnya rekap muncul tapi terus si rekap bermasalah, mungkin mereka pikir waduh ini bikin pusing aja nih, kita tutup aja deh. Tapi kalau ini kan udah jalan bagus kok ditutup juga gitu. Jadi kita nggak paham logikanya di mana gitu. Nah itu buat saya itu bikin gregetan gitu. Jadi saya ngeliatnya ini apa ya, missed opportunity ya buat KPU ya. Seharusnya mereka bisa membuktikan ke publik, mereka bisa redeem kesalahan pas Pilpres kemarin, mereka bisa buktikan oke, si rekap itu, sistem rekapitulasi elektronik itu bisa dijalankan dengan baik, bisa memberikan hasil yang baik selama memang eksekusinya bagus gitu. Tapi itu kesempatan itu disia-siakan itu justru, jadi nggak ada. Jadi
publik akhirnya nggak tahu nih bahwa Sirekap itu sebenarnya memungkinkan untuk seperti itu. Nah ini kesempatan yang saya rasa sayangnya hilang gitu. Mungkin saya rasa ini ya dari saya segitu Mas Oik, ini lebih tentang teknisnya Sirekap ya. Baik, makasih Mas Reza. Nah tadi kita sudah mendengar bagaimana dalam konteks infrastruktur teknologi begitu ya, catatan-catatan dari Jaga Suara menunjukkan bahwa memang sudah ada kemajuan dalam konteks sistem informasi rekapitulasi suara ini. Tetapi yang tadi disampaikan Mas Reza, ternyata tujuan utama yang seharusnya ditempatkan teknologi ini sebagai aspek keterbukaan dan akuntabilitas justru tidak mampu dipenuhi oleh penyelenggara pemilu kita, yaitu KPU, dengan menutup hasil tabulasi dan juga rekapitulasi tadi. Bahkan open data mengenai application programming interface-nya ini juga ditutup H+1 yang waktu itu sebetulnya sudah beredar ya di publik ya Mas Reza dan seterusnya, yang kemudian kenapa kemudian harus ditutup. Nah rekan-rekan, dalam konteks ini catatan kami tidak hanya dalam konteks infrastruktur teknologinya, ternyata juga ada dampaknya terhadap aspek tata kelola pemilu kita, termasuk juga temuan-temuan Jaga Suara ingin menunjukkan beberapa hal-hal krusial lainnya yang kemudian bisa kita temukan dalam pilkada ini, mulai dari konteks calon tunggal gitu ya, suara tidak sah dan seterusnya, yang selebihnya akan dijelaskan langsung oleh Pak Hadar Nafis Gumai. Saya persilakan kepada Pak Hadar. Baik, terima kasih Mas Oik. Teman-teman sekalian, termasuk yang di ruang Zoom atau streaming di YouTube, mudah-mudahan bisa termonitor ya, mereka bisa mendengar suara kita ya dengan baik ya teman-teman, termonitor ya, baik. Juga nanti kalau ada pertanyaan silakan saja digunakan chatnya dan kita akan berupaya untuk memperhatikan dan merespon ya. Jadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Reza, jadi apa yang sebetulnya seharusnya menjadi kekuatan ya, dari pengelolaan pemilu, yaitu melakukan kerja secara transparan, justru tidak dilakukan. Kita ini dibuai dengan, oh ya transparan, semua foto bisa dilihat gitu ya. Nah, itu sebetulnya pada level yang rendah lah ya, level transparansi itu. Karena apa? Karena banyak hal yang sebetulnya bisa kita manfaatkan kalau kita bisa juga mendapatkan info mengenai tabulasi atau rekap yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita sendiri begitu. Jadi kalau hanya pada level foto, maksud atau manfaat dari transparansi itu masih sangat terbatas. Maksud untuk kita semua bisa memantau ya, penghitungan dan rekapitulasi itu menjadi minim, karena kita masing-masing warga ini harus menghitung sendiri-sendiri, ya, mengecek satu persatu, menghitung sendiri-sendiri. Padahal pilkada ini itu magnitude-nya kan besar sekali, ya. Dilakukan di 545 pilkada, kemudian dari data C hasil yang jumlahnya berapa? 2 kali lipat dari 400 ribuan TPS, kira-kira begitu ya. Jadi itu kerjaan yang luar biasa besar yang tidak bisa hanya diberikan dengan foto-foto itu saja. Nah, padahal ini sudah dilakukan sebelumnya, dan padahal tadi Mas Reza sudah menunjukkan di hari kedua ya, protokol untuk bisa mengambil data itu juga ditutup ya, dihilangkan ya, API protokol itu, yang kelihatan sekali niat penyelenggara kita ini ingin menyembunyikan, menutup gitu. Karena itu tidak lazim. Seharusnya data-data publik seperti ini itu terbuka untuk bisa
kita mengambilnya dengan ada sistem API atau protokol untuk mengambil data tersebut. Itu ditutup, ya, jadi sengaja dimaksudkan untuk tidak boleh. Nah, apa yang paling menonjol antara lain dari konsekuensi kita sulit untuk bisa mengetahui hasil sementara, ya, secara cepat di masyarakat, ya. Ini seperti misalnya ada daerah-daerah yang terjadi ketegangan-ketegangan. Ada daerah-daerah di mana para peserta itu mengklaim mereka yang menang begitu. Dan ini sebetulnya terjadi juga di DKI. Kami memperkirakan di DKI ini paslon yang memang sudah belum beruntung di dalam pilkada kali ini, dia akan segera mengakui sejak awal. Nah, kalau saja KPU sebagai pihak yang berkewajiban, ya, kerja secara transparan, itu membuka data hasil penghitungan sementara mereka melalui Sirekapnya, yang mereka sudah tahu juga bahwa Sirekap yang mereka gunakan kali ini itu sudah jauh lebih akurat dan sudah bisa mengumpulkan data-data dari setiap TPS dalam waktu yang lebih cepat. Nah, ini yang terjadi jadinya di daerah-daerah, karena ada ruangnya, karena KPU belum menginfokan, dan ruang spekulasi dari berbagai pihak untuk memanfaatkan kekosongan informasi ini, itu dimanfaatkan. Jadi hal seperti ini bisa berdampak pada ketegangan atau konflik yang serius sebetulnya. Nah, oleh karena itu, ini salah satu catatan penting kami terhadap KPU yang tidak membuka hasil sementara mereka. Nah, apa yang dilakukan KPU ini sebetulnya itu sudah melanggar prinsip keterbukaan data pemilu, data publik. Misalnya bahwa seharusnya data itu dibuka dengan waktu yang singkat, yang cepat, gitu. Kemudian secara tidak berbayar, murah, tersedia secara lengkap, ya. Kemudian juga bisa dimanfaatkan untuk dianalisa oleh publik, begitu. Kemudian ini diberlakukan tidak hanya kepada data dari peserta pemilu tertentu, tapi semuanya, begitu, tidak ada diskriminasi, dan itu tersedia secara permanen, ya. Jadi prinsip-prinsip yang sangat penting untuk keterbukaan data ini itu semua dilanggar oleh penyelenggara pemilu kita. Coba aja lihat, misalnya Sirekap data pemilu kita yang lalu. Teman-teman media mungkin bisa cek lagi itu angka-angka bacaannya itu udah hilang semua, yang disisakan hanya foto-foto saja. Dan itu saya duga foto-foto yang keliru pun belum diperbaiki. Padahal seharusnya data itu selain lengkap, tetapi itu selalu bisa dibuka secara permanen, tersedia oleh semua pihak. Nah, jadi ini problem yang menurut hemat kami serius dilakukan oleh penyelenggara pemilu kita, yang sebetulnya mereka lembaga yang tidak sulit dengan sumber daya, ya, dananya banyak atau bahkan berlebih, ya, tenaganya banyak, gitu, ya. Mereka sebetulnya bisa, kalau mereka tidak mampu, mereka bisa mengambil resource dari luar lembaganya dan seterusnya, gitu. Tetapi ini tidak dilakukan. Jangan lupa di dalam undang-undang pemilu kita ada prinsip-prinsip penyelenggaraan yang mereka juga harus pegang setiap langkah, setiap kerja yang mereka lakukan. Misalnya saja prinsip terbuka, prinsip profesional, prinsip accountable,
itu menurut hemat kami semua di breach atau dilanggar ya, tidak dipegang secara utuh, termasuk di dalam praktek melakukan penghitungan dan rekapitulasi dengan tidak menggunakan secara penuh fungsi sirekapnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga masih temukan di lapangan ada masyarakat yang sebetulnya punya hak untuk bisa mengikuti, memantau, mendokumentasikan hasil penghitungan suara yang tertuang di dalam form C hasil itu tidak dibolehkan atau dihalangi gitu ya. Nah, ini pun menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu kita masih belum bisa sepenuhnya menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena poin di mana masyarakat itu berhak mendokumentasikan melalui foto ataupun video itu tertuang jelas di dalam PKPU pemungutan dan penghitungan suara kita gitu ya. Nah, kemudian juga ada satu persoalan yang juga sangat serius, keliru atau mungkin ada motif politik tertentu. Ini harus dicari lebih jauh ya, di mana untuk pilkada di kota Banjarbaru ya, kita mungkin sudah paham mengikutinya begitu. Jadi pilkada yang hanya menyisakan satu pasangan calon ini tidak diterapkan seperti seharusnya pilkada dengan satu pasangan calon, di mana seharusnya ada kotak kosong di mana para pemilih bisa memberikan suaranya jika mereka tidak setuju dengan pasangan calon yang tersisa satu tersebut. Akibatnya pasangan calon yang tersisa satu tersebut otomatis menjadi menang saja. Karena apa? Karena pilkada yang ditreat seolah-olah tidak seperti pilkada satu pasangan calon itu mengkategorikan suara yang lain itu menjadi suara tidak sah. Jadi kalau kita lihat data yang kami sederhanakan di dalam screen ini begitu, tampilan di Jaga Suara 2024, suara tidak sahnya itu adalah 68,5%. Itu suara 2 kali lebih banyak ya dari suara yang memilih pasangan calon yang tersisa. Tapi pasangan calon tersisa inilah yang menang, gitu, teman-teman peserta sekalian. Nah, di sini problem yang sangat besar dan seharusnya pilkada di sana itu diulang, ya. Atau mungkin ada terobosan baru nanti. Ini sekarang prosesnya sudah diajukan di Mahkamah Konstitusi. Dinyatakan sebagai pilkada yang dimenangkan masyarakat yang 68,5% ini, sebagai dikategorikan suara tidak sah itu sebagai suara penolakan atau suara yang memilih kotak kosong. Mari kita tunggu hasil di Mahkamah Konstitusi ya. Nah, hal yang lain juga di pilkada kita kali ini 2024 itu juga menonjol sekali suara tidak sahnya gitu, ya. Jadi teman-teman sekalian, pemilihan kepala daerah ini kan sebetulnya tidak sulit ya. Karena apa? Maksud saya tidak sulit, mekanisme untuk menyatakan pilihannya di dalam surat suara. Ini mirip sekali atau sama dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi hanya pilih salah satu ya. Kalau memilih lebih dari satu itu menjadi tidak sah, atau memilih di luar tempat kolom paslon itu menjadi tidak sah. Nah, di dalam pemilihan presiden itu angka tidak sahnya
itu hanya sekitar 1,46%. Angkanya nggak kelihatan di materi kita ya. Tapi itulah angkanya. Tetapi kalau kita lihat dari data-data yang kami kumpulkan itu, suara tidak sahnya itu banyak yang di atas 3%. Katakanlah 3% adalah level yang normal ya. Jadi memang ini standar di berbagai negara, sekitar 3-4% untuk model pemilihan ini gitu. Tetapi yang terjadi justru banyak di atas 3-4% ini ya. Jadi kalau kita lihat, kami coba kumpulkan 10 provinsi dengan suara tidak sah tertinggi itu seperti di dalam layar. Kalimantan Selatan pemilihan gubernurnya itu 10,2%. Jadi itu 3 kali lipat ya, lebih dari angka yang dianggap normal, atau bahkan itu berapa? 6 kali lebih dari ketidaksahan di pemilihan presiden gitu. Nah, terus Kepulauan Bangka Belitung 9,4%. Terus ke bawah sampai yang paling sedikit di ranking 10 provinsi ini, yaitu di Banten, itu 6,0%. Nah, demikian juga untuk pemilihan bupati dan wali kota. Kalau kita ambil 10 tertingginya, itu ada yang sampai 12,9%, yaitu di Pilkada Kota Bandar Lampung. Terus tinggi semua, dan kita ambil yang 10 tertinggi itu, yang nomor 10-nya adalah di Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta ya, itu 6,9%. Jadi teman-teman sekalian, apa sebetulnya yang membuat ini tinggi? Padahal sistem ini mencoblosnya sangat mudah. Nah, menurut hemat kami, ini adalah bentuk dari protes masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak begitu yakin ini pilkada bermanfaat, nggak begitu yakin pemilih-pemilih ini memang calon-calon ini adalah calon-calon yang memang kami inginkan gitu. Jadi percuma saja gitu. Jadi ini sifat bukan apatis ya, tetapi justru sifat yang aktif untuk menunjukkan kami tidak setuju, kami protes. Jadi mereka datang itu ke TPS, tetapi sengaja membuat surat suaranya tidak sah. Nah, jadi kalau pemilihan gubernur itu tidak kurang dari 28 pemilihan gubernur, angka tidak sahnya itu di atas 3%. Untuk pemilihan bupati dan wali kota secara total tidak kurang dari 211 daerah pemilihannya itu angkanya di atas 3%. Jadi teman-teman sekalian, pilkada kita ini sebetulnya banyak yang tidak puas gitu. Masyarakat nyatakan dengan melalui atau menyatakan dengan surat suara tidak sah ini. Kalau kita lanjutkan ke 37 pemilihan kepala daerah dengan pasangan calon tunggal ya, itu kalau kita lihat angka-angkanya itu tinggi-tinggi sekali. Tentu kita tahu yang melebihi 50% dia menjadi kota kosongnya menang kan di 2 daerah ya, 57 lebih ya, kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka. Tetapi yang lain, sekalipun kotak suaranya tidak menang, kotak suara kosongnya tidak menang, angka-angka itu tinggi-tinggi sekali. Ada sejumlah yang sampai 40%, di atas 30%. Jadi kalau kita lihat di atas 10% aja, itu bukan angka yang kecil, itu bisa mencapai sampai berapa ya? Berapa? 27 daerah. 27 daerah. 27 dari 37 daerah
pilkada berpasangan calon tunggal, itu angka yang menolak memilih pasangan calon tunggal itu di atas sampai 27 daerah dari 37. Jadi ini juga kita bisa maknai sebetulnya sebagai ketidakpuasan atau protes masyarakat terhadap pilkada kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, banyak persoalan kita begitu. Nah, tetapi ya kita tentu tidak boleh putus asa begitu ya. Kita tetap harus terus menyuarakan upaya-upaya perbaikan terhadap pilkada kita begitu ya. Nah, tentu kita sudah mengalami atau melewatinya dengan sejumlah catatan tadi, bahwa sesungguhnya sirekap yang digunakan sungguhnya itu sudah jauh lebih baik ya. Tetapi menjadi pertanyaan besar, kenapa tidak kemudian dibuka secara penuh, khususnya hasil rekapitulasi sementaranya atau tabulasi sementaranya. Jadi yang namanya sirekap itu cuma si doang. Jadi sistem informasi doang gitu loh, nggak ada yang lain gitu. Hanya si foto gitu, cuma ada foto gitu, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian juga baru dikeluarin hasil tabulasinya itu ya, secara mereka resmi menetapkan rekapitulasi bertingkat yang baru dikeluarkan setelah 18 hari, hari Sabtu kemarin tuh, setelah hari pemungutan suara ya. Kemudian kita juga bisa simpulkan sirekap ini tidak menjalankan prinsip transparansi yang penuh, akuntabilitas, dan menunjukkan ketidakprofesionalan para penyelenggara kita ini gitu ya. Nah, tadi sekali lagi banyak sekali daerah-daerah dengan angka ketidaksahan surat suaranya menunjukkan sebetulnya masyarakat kita protes terhadap kondisi pilkada kita, di mana sebetulnya partai-partai politik ini harus mengevaluasi diri. Jadi kalau sungguh mau menata demokrasi kita melalui pilkada, maka mereka juga harus merapihkan khususnya tentang bagaimana mereka mendapatkan calon-calon yang memang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat. Jadi bukan hanya disodorin ya versi mereka sendiri yang entah apa perhitungannya begitu, apalagi disodorin cuma satu. Nah, disitulah sebetulnya masyarakat pemain utama yaitu partai politik di mana pencalonan itu datang dari mereka perlu merapihkan dirinya, menata dirinya gitu ya. Nah, untuk disimpulkan juga bahwa di dalam pilkada kotak kosong itu menunjukkan angka yang sangat tinggi penolakan, yaitu kalau kita ambil rata-rata yaitu 22,7% memilih kotak kosong. Itu sekali lagi ini bukan angka yang rendah, ini angka yang sangat tinggi ya.